yaitu kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Satu ayat saya pilih dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Saya ingin mengajak ibu-ibu sekalian untuk kita membacakan firman Tuhan ini bersama-sama. Dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat yang kedua, jikalau ibu-ibu bisa temukan Ibrani pasal 12 ayat yang kedua, silakan ibu-ibu katakan amin. Amin. Judul dari firman Tuhan ini adalah nasihat supaya bertekun dalam iman. Ayat yang kedua, mari kita sama-sama bacakan. 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya, terima kasih Ibu untuk kerjasamanya. Dikatakan berbahagia oleh firman Allah, yaitu setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan itu dan mau melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Dalam perenungan firman Tuhan ini saya memilih tema untuk kita renungkan, yaitu tetap fokus kepada Tuhan Yesus. Ya, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita banyak hal dapat mengalihkan perhatian kita dari Tuhan, ya ibu. Kesibukan kita dan segala hal lainnya yang membuat hati pikiran kita beralih untuk jauh dari Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan ibu dan saya bahwa kita tetaplah untuk fokus mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus. Karena kita sadar dan kita perlu terus menyadari kita ini hidup oleh karena kebaikan Tuhan. Oleh karena itu kita sebagai Tuhan, kita juga perlu mengingat bahwa Tuhan Yesus itu adalah sumber pengharapan, sumber kehidupan. Dialah yang memegang kendali hidup kita. Dialah yang sebenarnya memelihara kehidupan kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan ini memotivasi kita untuk tetaplah selalu percaya bahwa Tuhan Yesus itu selalu setia menuntun setiap langkah hidup kita, setiap hari, setiap waktu, setiap jam. Tidak ada yang terlewatkan dari hidup kita, karena Tuhan yang memegang kendali hidup kita. Makanya ini gue dikasih Tuhan Yesus, marilah kita selalu fokus kepada Tuhan Yesus dan percayalah bahwa Tuhan Yesus yang selalu setia memimpin hidup kita. Dia ingin agar kita menggenapi kehendaknya, supaya kita mengalami rencananya yang indah, yang memberkati hidup kita. Tuhan Yesus ingin agar kita selalu mengarahkan hati dan pikiran kita untuk fokus kepada Dia, untuk tetap taat kepada Dia, sekalipun keadaan kita tidak baik-baik saja, sekalipun keadaan kita mengalami banyak masalah, sekalipun hidup kita mengalami berbagai tekanan masalah, tetapi kita harus tetap fokus kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah sumber pengharapan hidup kita yang selalu dapat menolong kita. Makanya kita harus lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan ingin agar rencananya tergenapi dalam hidup kita. Rencananya adalah rancangan damai sejahtera, dan untuk bisa terjadi atas hidup kita, Tuhan ingin agar kita menjadi anak-anaknya yang tetap taat kepada perintahnya, fokus kepada Dia. Biarlah segala hal yang baik, yang benar di mana Tuhan, kita lakukan itu dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, dengan hati, pikiran, dan mata kita yang sungguh-sungguh fokus tertuju kepada Tuhan Yesus. Karena kita hidup untuk Tuhan Yesus.
Kita hidup bukan untuk diri kita sendiri kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, karena sebenarnya kita hidup untuk menggenapi kehendak-Nya. Itulah yang disebut dengan menjadi pelaku firman Tuhan. Percayalah ibu-ibu, melakukan firman Tuhan itu tidak sia-sia. Melakukan firman Tuhan itu mendatangkan berkat, bukan berkat yang kita kejar, tapi berkat yang mengejar kita, berkat yang datang kepada kita. Karena apa? Karena kita menjadi anak Tuhan yang selalu fokus untuk melakukan kehendak Tuhan dengan hati kita, dengan mata kita, dengan pikiran kita yang fokus tertuju kepada Tuhan Yesus. Apa yang dapat kita renungkan bersama-sama lewat kesempatan firman Tuhan ini? Apakah selama ini hati dan pikiran ibu-ibu sudah selalu fokus kepada Tuhan Yesus untuk melakukan kehendak-Nya? Hanya ibu-ibu yang dapat menjawabnya. Bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran kami untuk selalu fokus kepada-Mu ya Tuhan. Kendati pun kami tidak baik-baik saja, sekalipun kami mengalami banyak masalah dan persoalan, tetapi ingatkanlah kami selalu ya Tuhan bahwa kami perlu untuk tetap selalu fokus untuk melakukan kehendak-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami rindu ya Tuhan supaya kami hidup memuliakan Engkau ya Tuhan, karena Engkau sudah menebus dan menyelamatkan kami, dan Engkau selalu setia memelihara hidup kami. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, pakailah kami untuk menggenapi kehendak-Mu. Tolonglah kami agar kami selalu ingat melakukan kebaikan, melakukan kebenaran yang sesuai dengan kehendak-Mu, yang berkenan kepadamu, dengan hati dan pikiran kami yang fokus terarah kepadamu ya Tuhan Yesus, untuk menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya, amin. Kepada WL silakan.